Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pak, saya banyak sekali bertanya-tanya nih ke medsos lainnya, Pak, mengenai dan persoalan pembenihan biji kopi. Mana sih yang betul, Pak? Apakah benih biji kopi yang unggul itu kita ambil bagusnya itu dari indukan yang usia 3 tahun, ataukah 7 tahun, ataukah yang sudah puluhan tahun? Oke, dari pengalaman saya nih sahabat ya, dari pengalaman saya ini memang satu pertanyaan yang sangat penting yang harus saya jawab pada sahabat tani, apalagi untuk sahabat tani yang ingin melakukan pembibitan sendiri atau pembenihan sendiri dan mengambil benih tersebut dari pohon indukan, ya mungkin dari pohon indukan di kebun sendiri, boleh jadi juga dari kebun orang lain ya. Oke, jadi disimak sahabat tani karena pembenihan ini menentukan hasil gitu sahabat. Jadi kalau kita salah dalam pembenihan, maka nanti ketika kita menunggu hingga masuk generatif, ternyata tahu-taunya pembuahannya kurang bagus. Nah, jadi ada pengaruh. Oke, simak ya sahabat. Oke, baik sahabat tani ya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di konten lama saya sahabat, tetapi ya masih banyak juga sahabat tani kita mencari-cari video ini, katanya video Bapak kebanyakan jadi bingung mau nyari yang mana ya. Saya pun juga nggak paham ini dengan YouTube ini sahabat. Padahal saya sudah muatkan playlist ya, playlist gitu supaya sahabat tani mudah dalam mencari-cari kebutuhannya seperti itu. Tapi oke lah, kita ulas kembali ya sahabat ya, mengenai tentang pembenihan atau bibit yang untuk calon pembenihan nanti sahabat. Sebenar-benarnya yang paling bagus itu usia kopinya sudah masuk sekitar 7 tahunan gitu sahabat ya. Loh, jadi Pak, bagaimana Pak kalau saya paksa diri saya Pak, saya ambil benih dari kopi indukan yang udah usia baru 3 atau 4 tahun. Nah, kalau kita ambil dari benih ya, dari indukan yang usia 3-4 tahun sahabat tani, itu kita belum bisa memastikan apakah biji tersebut unggul atau tidak ya gitu. Karena kan gini loh sahabat tani, untuk mengetahui indukannya mana yang bagus mana yang tidak, kan kita lihat dari usianya sahabat. Nah, contoh ya, kopi di kebun kita, indukannya ini selalu berbuah banyak tahun ke tahun gitu ya, bahkan sampai ada yang 10 tahun 20 tahun. Nah, itu sebabnya itu ya sebenarnya yang paling bagus untuk dijadikan pembenihan. Nah, lalu Pak, apa kaitannya dengan kopi yang 3 tahun atau 4 tahun saya paksa jadi pembenihan? Dari usianya pun kita sudah bisa tebak sahabat, yang namanya kopi muda atau sedang belajar berbuah, itu semua kopi kalau sedang belajar berbuah kelihatan bagus-bagus aja sahabat. Tetapi keunggulan dan kelebihannya di masa yang akan datang, atau bisa kita bilang untuk jangka panjangnya, itu belum bisa dipastikan sahabat. Nah, contoh ya, saya di kebun kopi saya nih ada kopi varietas kopi Ateng ya, kopi Ateng. Jadi dulu saya mengira begini loh, atas nama kopi buahnya banyak, lebat, ya kan, setiap dompolannya banyak buahnya, ya udahlah saya paksa ambil, saya bikin pembenihan. Lalu setelah 2 tahun kemudian, ya, setelah 2 tahun kemudian, saya melihat lagi bahwa pembenihan yang saya buat dari usia kopi yang umur 3 atau 4 tahun tadi, ternyata hasilnya sahabat kurang sama atau tidak maksimal. Padahal kita jelas-jelas kita lihat, kita petik bibit itu, benih itu dari indukan yang berbuah lebat ya. Kelihatan indukannya itu sehat gitu. Rupa-rupanya keturunannya belum tentu sesehat indukannya sahabat. Kenapa bisa demikian Pak? Ya karena kita terlalu cepat menebak. Padahal kopi kalau masih usia 3-4 tahun, belum tentu bisa kita pastikan itu unggul. Belum tentu sahabat. Jadi yang kita pastikan itu unggul apa Pak? Yang pasti adalah usia kopinya sudah masuk 10, bahkan di atas 10 tahun. Itu sudah jaminan bagus sahabat. Makanya di tempat kami ya, petani-petani pembibitan yang mengambil benih dari indukan, itu kebanyakan mereka melihat dari usia kopinya. Ada usianya nanti 10 tahun, ada 15 tahun, bahkan ada 35 tahun mereka jadikan pembibitan. Sama seperti saya sahabat tadi. Dulu saya juga bertanya-tanya begitu ya.
kenapa kok pembibitan-pembibitan yang eh, orang-orang lakukan di sekitar saya kok cari indukan yang di atas 10 tahun. Padahal saya kira itu sama saja seperti itu ya sahabat ya. Rupanya tidaklah sama. Loh, jadi Pak, kalau memang Bapak bilang usia 3 tahun, 4 tahun itu masih belum recommended, jadi paling rendahnya di usia berapa Pak? Yang paling recommended itu di usia 7 tahunan kopi kita, dan indukannya itu buahnya banyak, setiap tahun tidak ada trek, setiap tahun kita lihat pertumbuhannya bagus, tunasnya bagus, buahnya lebat, batangnya besar, bisa dikatakan itu bibit bagus, sahabat. Bibit bagus atau benih unggulan. Seperti itu ciri-cirinya, sahabat. Jadi, sahabat tani, ya, kalau di usia kopi 7 tahun, itu biasanya kopi itu sudah memang kita survei, memang sudah kita pastikan tahan dari serangan hama, tahan dari berbagai macam keadaan dan cuaca. Karena tanaman kopi ini bisa kita lihat bagus atau tidaknya tergantung dari cuaca. Itu sebabnya saya bilang MDPL mempengaruhi tanaman kopi kita, sahabat. Nah, makanya lebih baik sahabat kalau melakukan pembenihan, pembibitan yang lebih jelas, lebih pasti dan tidak akan mengecewakan, itu diambil idealnya dari usia tanaman 7 tahun ke atas. Loh, bagaimana Pak? Kalau saya jadikan pembenihan itu saya ambil dari induk 10 tahun, induk 20 tahun. Oh, lebih bagus sahabat, lebih bagus. Ya, kenapa dibilang lebih bagus? Karena dari usianya aja udah puluhan tahun ya, kopi berbuah terus menerus, berarti bisa kita jamin bahwa kopi tersebut memang aman, terjamin, dan tidak akan gampang deh diserang oleh berbagai macam penyakit. Seperti itu sahabat. Oke Pak, bagaimana sih Pak caranya biar kita tahu bahwa biji dari pohon indukan itu berkualitas? Oke, untuk mengetahui biji yang akan kita lakukan pembenihan nanti, itu kualitasnya sahabat tani, bijinya itu memang betul-betul berwarna cerah, tidak ada tanda-tanda bintik-bintik hitam di setiap biji, ya seperti itu sahabat ya. Karena ada juga biji-biji kopi ini berbintik-bintik ya, seperti bekas hisapan lalat buah. Nah, seperti itu. Itu kalau kita paksa menjadi benih dari bekas gigitan ulat buah atau lalat buah, itu pertumbuhan kopinya biasanya melambat, sahabat. Yang kedua, daunnya kuning seperti kekurangan pupuk nitrogen, seperti itu ya. Dan yang ketiga, pembentukan daunnya kurang bagus, sahabat. Nah, jadi sudah pasti jaminannya ya hasil produksinya ya tidak bagus, seperti itu sahabat. Nah, jadi bayangkan aja sahabat, kalau sahabat menganggap ini remeh, sepele, ya nanti ruginya ya sahabat yang nikmati, karena menunggu kopi ini besar dan berbuah itu bertahun-tahun loh sahabat ya. Jadi kalau ingin hasil produksinya bagus, ya carilah pembenihan dari indukan yang betul-betul bagus. Dan yang paling penting bukan hanya bagusnya aja sahabat, tetapi perlu dilihat ketahanannya di setiap tahunnya. Dan yang selanjutnya sahabat harus perhatikan apakah kopi itu setiap tahunnya berbuah gitu ya. Setidaknya biarpun tidak terlalu melimpah, setidaknya ada berbuah, seperti itu. Tapi bukan berarti berbuah satu-satu, itu enggak juga ya, enggak boleh juga sahabat. Nah, jadi karena itu sahabat, jangan anggap remeh sahabat ya. Jangan anggap remeh kalau mau sahabat tanaman kopinya berhasil dan perbatangnya berbuah melimpah gitu ya. Karena kita kan sebagai petani ya nggak mungkin kita kepinginnya gagal gitu. Nggak mungkin, kita pasti kepinginnya itu berhasil. Nengok hasil buahnya pun bikin semangat ya. Panennya pun bikin semangat, seperti itu sahabat tani ya. Nah, pastinya kita kepingin seperti itu. Maka janganlah anggap remeh pembenihan ini sahabat ya. Karena sudah banyak kejadian di tempat kami juga, sudah banyak yang mana mereka mengambil biji dari indukan kopi yang masih muda, masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Padahal itu belum tentu menjamin sahabat. Ya, maka itu tadi saya bilang, setiap kopi muda atau kopi yang lagi belajar berbuah, semuanya kelihatan bagus sahabat. Tetapi begitu masuk di usia 5 tahunnya akan kelihatan bahwa ternyata kopi itu tidak punya daya tahan, ternyata kopi itu mudah terserang penyakit, ternyata kopi itu keriting, seperti itu. Oke, jadi semoga mudah dipahami ya. Sekali lagi saya ulangin,
pembenihan yang paling bagus itu kita mulai dari pengambilan indukan kopi yang usianya 7 tahun ke atas. Kalau kita ambil biji pembenihannya dari induk di atas 10 tahun lebih bagus, 20 tahun lebih bagus. Ya, seperti itu sahabat. Jadi ya, kalau ada sahabat tani yang penasaran, nggak percaya, silahkan cobalah ambil dari indukan yang usia 3 atau 4 tahun. Coba nanti lihat dalam sekitar 2 tahun ya, 4 tahun itu akan kelihatan, akan menentukan apakah benar tanaman yang sahabat tani tanam itu tumbuhnya bagus ya, seperti itu ya. Jadi saya di sini bicara melalui pengalaman, dan saya juga pernah coba memaksa diri ngambil benih atau biji dari indukan kopi yang masih muda, seperti misalnya baru usia 3 tahun, baru 4 tahun gitu ya. Lalu saya merubah arah, saya ambil pembenihan induk yang berusia 7 tahun ke atas. Ada yang 7 tahun, ada yang 8, 9, 10 gitu. Pokoknya sampai ke atas itu semakin bagus sahabat tani ya. Nah, jadi seperti itulah pengalaman saya sahabat tani. Dan bagaimana Pak? Setelah itu Pak, ya alhamdulillah hasilnya panjang, buahnya lebat dan banyak ya, seperti yang saya bagikan di konten sahabat tani. Itu rata-rata saya bikin benih dari pembenihan sendiri sahabat. Saya jarang beli. Kenapa saya bilang jarang beli? Ya itu tadi, kadang-kadang belum tentu menjamin kualitasnya, belum tentu terjamin sahabat. Ya, silahkan dibuka aja di konten saya sahabat tani, periksa satu-satu. Di situ ada saya muat sahabat ya, cara-cara merangsang biji atau benih supaya cepat bertunas. Kalau udah cepat bertunas, cepat besar ya kan. Kalau cepat besar, langsung kita pindah ke lahan dasar, lalu kita pupuk, ya insya Allah kita akan cepat juga merasakan hasilnya. Seperti itu sahabat. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, semangat terus ya. Kopi Arabica di tempat kami di Gayo ya, kita bilanglah Aceh Tengah dengan benar meriah. Alhamdulillah makin naik, ini harganya sudah mencapai 29.000 sahabat. Ini rekor dalam sejarah, karena belum pernah dalam sejarah harganya 29.000. Kita doakan harga naik terus ya sahabat ya, supaya petani kopi semakin sejahtera. Dan mudah-mudahan ini hikmah dari bencana-bencana banjir bandang yang sedang kami alami. Ya amin ya, semoga terus naiklah harga kopi Arabicanya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.